Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan amal dan ibadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya tidak lepas dari belajar dan belajar. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, menghimbau agar kita selalu belajar dan belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pada kesempatan dan waktu yang dimuliakan Allah ini, saya akan mengajak para jemaah mendalami hakikat daripada wujud, yaitu dengan zikir wujud. Sesuai dengan kebenaran Allah dalam filternya, yaitu penyaringannya, yaitu syahadat tauhid. Tauhid adalah puncak kebenaran dari segalanya, maka kita akan menjalankan sesuai dengan amanah Allah pada tauhid, yang mana tauhid ini adalah mendatangkan tafrid dan tajrid. Itulah pokok kebenaran. Pokok kebenaran tadi tauhid, yaitu telah terjadi hubungan. Yang kedua tafrid, ya telah terjadi sifat merasakan, dan tajrid sudah pernah mengalami. Jadi ini yang menghindarkan kita dari cerita besar. Nah, bukan kodrat besar, tapi cerita besar. Tapi kalau ingin masuk ke kodrat besar, kebenaran semakin tinggi, maka kita masuk kepada tafrid, tajrid menuju bertauhid. Nah, disinilah. Dalam zikir wujud batin ini dikatakan wujud seperti yang pernah disampaikan dalam tausiah yang lalu, bahwasannya saya mengulangi sedikit, dikatakan wujud Allah pada batin, inilah saatnya. Jadi kita ini harus menjalankan takharubnya, bukan hanya sekedar berucap dan ingin tahu, tapi kebenarannya itu adalah berhubungan langsung. Seperti yang pernah saya amanahkan, apabila kamu telah bertemu dalam ayat dengan Allah, maka kamu bisa bertemu dalam sholat dengan Allah. Nah sekarang terjadinya amal, terjadinya ibadah setelah nyata wujud itu pada diri. Kalau belum nyata wujud diri dan belum nyata wujudullah pada sifat diri, bagaimana yang dikatakan ibadah? Apa artinya sebuah ibadah kalau tanpa pelaku ibadah itu jelas dulu adanya? Nah, di sini kita kembali kepada membahas tadabur kepada hakikat bismillah dalam persi wujud. Nah, sering kita mengkaji daripada hakikat bismillah itu, yaitu lebur alif kepada ba, lebur ba kepada titik wujud, kepada sukun. Nah sekarang
kalam itu akan kita buktikan satu persatu. Kalau memang wujud itu ada pada utamanya, pada awalnya, maka kita harus mendapatkan hakikat adanya itu. Disinilah berdirinya akunya Allah, sirnanya hakunya insan. Nah, gitu. Jadi jangan dua akunya. Disinilah bagaimana kita membuktikan kebenaran daripada kajian tersebut. Jangan hanya kita meyakini bermakrifat dalam sejarah, tapi tidak bisa bermakrifat dalam kodrat. Nah, ini yang menyebabkan besarnya cerita dari ilmu, besarnya kaji dari isi. Berakibat apa? Melanggar ketentuan tauhid. Allah itu sangat maha teliti. Apapun yang kita kalamkan, kalau kenyataannya di tafrid dan tajrid itu tidak terjadi, itu adalah dusta atau menghayal atau dusta. Nah, irabbikum atukaziba. Orang itu bisa berdusta dalam nikmat. Nah, tapi kalau kita sudah masuk ke tafridnya, tajridnya, maka kita akan laksanakan mana yang dikatakan wujud Allah pada batin itu. Apakah kita sudah mensaksikan bagaimana dia wujud? Bagaimana proses wujud itu? Bagaimana pengsaksian wujud tadi? Nah, disinilah maka saya bilang zikir wujud. Sebetulnya itu bukan zikir wujud. Kalau dalam kalam itu dinamakan zikir wujud, tapi dalam ibadah dinamakan takharub. Takharub itu tidak membawa ayat, tidak membawa alat apapun, jasad apapun, kodrat apapun, melainkan kodratnya semata. Inilah wujud. Nah, bagaimana adanya akunya Allah, sehingga tidak ada lagi akunya kita, bisa kita nikmati dan bisa kita alami. Nah, inilah yang dikatakan zikir wujud. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kebenaran itu puncak dari segalanya. Dikatakan Allah itu wujud, ada. Nah, pengakuan ada mungkin tahap awal itu berupa pengakuan. Tapi setelah datangnya petunjuk kepada kita, maka kita akan berangkat kepada kenyataan daripada pengakuan tadi. Jangan hanya kita umat Islam ini sama dengan orang yang bermu'alaf. Kalau hanya orang bermu'alaf, dia cuma mengaku. Nah, itu mu'alaf. Tapi Islam ini, syahadat itu adalah kodrat. Islam ini kodrat bagi umat. Jadi makanya sangat dikatakan seseorang itu kafir apabila dia merubah agamanya atau murtad. Karena dia sudah merubah kodrat. Muhammad tidak lagi Muhammad. Nyawa tidak lagi bersifat Tuhan. Dan nurani tidak bersifat jasad. Akhirnya kodrat alif lam mim itu lebur. Tinggallah kodrat daging bernapas. Ini yang dikatakan murtad. Nah, tapi umat Islam yang betul-betul hakikat, yang betul-betul Islam itu kodrat, maka dia harus dirikan kodrat itu. Jadi itu yang dinamakan selama ini saya sampaikan leburnya aja ayat itu menjadi kauliyah, leburnya kauliyah itu menjadi munajat, leburnya munajat menjadi ma'rifat. Inilah saatnya untuk memulai riyadhah wal mujahadah. Nah, riyadhah itu apa? Allah melihat kita dalam rangka melatih rohani, melatih diri. Nah, makanya ada bahasa riyadhah. Jadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan ibadah itu sudah ditanggung oleh baiat, gitu. Jadi kita melaksanakan ini harus proses baiat. Jadi kalau kita sudah ada riyadhah itu setelah ada mursyid. Nah, makanya Rasulullah selalu mengadakan riyadhah wal mujahadah. Setelah itu mujahadah. Mujahadah ini perjuangan. Nanti di alam takharub itu bagaimana kita berjuang, tidak ada akunya kita, melainkan akunya dia semata. Nah, karena nanti proses akan membawa kita ke dalam kalam seperti itu, ke dalam kodrat seperti itu.
Nah, sebelum saya mulai kita harus berwawasan dulu. Zikir takarub ini adalah semacam penghadiran. Nah, itu yang dikatakan takarub. Tapi kalau zikir itu mengingat belum tentu menghadirkan. Nah, itu yang dinamakan takarub, yaitu mengadakan penghadiran kepada diri kita, menghadirkan wujud-wujud yang dikaji tersebut. Jadi kita wajib menghadirkan wujud-wujud yang dikaji. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, disinilah kita membuktikan karena tingkat daripada takharub wujud ini termasuk tingkat tinggi. Saya katakan tingkat tinggi karena dipahami oleh orang keyakinannya yang sudah tidak ragu-ragu. Tapi kalau masih ada ragu-ragu, di sini kesulitan besar akan datang. Makanya bimbingan itu tidak boleh berkurang dalam tiap hari atau seminggu sekali wajib mendapatkan bimbingan. Jadi kita tidak boleh bersifat ragu-ragu. Waswisu fi sudurinas itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena disinilah isbatul yakinmu dituntut setinggi-tingginya. Bahkan yakin itu di atas yakin namanya khotiin. Khotiin itu keyakinan di atas yakin harga mati. Benar-benar yakin. Kenapa? Karena akan berpedoman kepada sifat zohir. Sifat zohir ini kalau tidak jelas tajalinya, bagaimana sampai halal zohir kita ini menjadi suatu pedoman titian Adam ke Muhammad, titian Muhammad kepada Allah, harus seperti kajian ini. Harus dilalui dengan proses tafrid dan tajrid. Jadi bukan sebuah pengakuan, tapi sebuah kejadian di diri kita. Itu baru benar. Nah, kita paham kalau orang ini hanya bisa bercerita, kalau orang ini sudah mengalami, kalau orang ini sudah merasakan, itu akan terbukti apabila kita sudah merasakan terlebih dahulu, mengalami masa tafrid dan tajrid. Jadi kita orang yang tidak bisa dibohongi, karena kita mengalami. Mau kaji apa saja tuh orang, kalau kita mengalami, kita lebih nyata bagi kita. Makanya kita tersenyum dengan orang pencerita. Kalau dalam bahasa orang-orang sindiran dahulu, cerita sumur kering. Yang mengeringkan kita, dia bercerita ke kita. Nah, inilah cerita lambat. Cerita yang terlambat datangnya. Kenapa? Karena kita sudah masuk dan merasakan. Inilah keberuntungan orang-orang yang berilmu dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Nah, jadi di sini baru terjawab para jemaah. Rupanya makrifat dan hakikat bismillah yang kita kaji itu tidak akan pernah lari dari kodrat bismillah. Ujung-ujungnya nanti ke situ, muaranya tetap ke situ, barulah dia berkembang menjadi maujud nanti dalam al-ikhlas dan hayat di dalam al-annas dan bertajali selama-lamanya dengan al-fatihah dan hidup di mata kita dengan la ilaha illallah atau syahadat. Nah, sekarang ini kita bagaimana merasakan kehadiran Allah dan maujudnya Allah semata itu dengan melaksanakan zikir. Zikir yaitu dengan kodrat takarub. Nah, mungkin pernah kita mengkaji tentang batinnya kun fayakun. Nah, ini akan ketemu nih dalam zikir wujud jemaah. Ini akan ketemu para hadirin dengan zikir wujud ini. Jadi nanti tayangan-tayangan YouTube ini dia akan saling ketemu. Dia akan saling bertemu nanti. Dan itu adalah suatu wawasan yang dikembangkan di YouTube itu. nanti dia akan menjadi sebuah kodrat. Dan dia akan menyatu seperti tubuh yang bercerai-berai. Nah, kalau tubuh bercerai-berai itu dia akan bergabung lagi, menyatu lagi, bergabung lagi, menyatu lagi menjadi satu kodrat. Karena YouTube itu semuanya berdasar dari satu kodrat. Nah, ibarat tangan, kaki, mata, hidung, telinga, semuanya. Nah, jadi pintunya menjadi ibadah semua. Pintu kodrat itu ibadah selayaknya apa yang dikatakan Rasulullah. Al-Quran itu adalah hakikat Allah dan Muhammad. Nah, inilah dia akan menjadi pada sifat lahir dan batin. Hakikat Allah pada batin, hakikat Muhammad pada zahir.
Nah inilah Asmaul Husna. Nah di sini masanya saatnya kita mengambil sebuah kebenaran dengan adanya mengamalkan takharub. Ya, takharubu ilallah namanya. Takharubu ilallah itu bertakarub kepada Allah. Bertakarub yaitu beribadah kepada Allah. Nah inilah imannya sudah imanullah. Nah imannya itu sudah mencapai titik imanullah. Jadi para hadirin, para jemaah, semakin kita kembangkan ilmu ini, semakin tinggilah tingkat kebenarannya. Dan semakin pintarlah kita dari pembodohan-pembodohan keyakinan. Karena apabila pembodohan keyakinan ini tidak berhenti, maka kita akan tenggelam. Kita akan selalu tenggelam di dalam jalan-jalan kemunafikan, jalan-jalan yang syirik. Nah inilah para jemaah, makanya saya mengharapkan kepada jemaah, mari kita tingkatkan kebenaran Allah itu pada diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Sebelum kita belajar mendirikan takharubu ilallah, bagaimana kita berzikir pada sifat wujud bagi Allah, terutama kita harus berwawasan dulu. Nah, ini adalah awal dari kuncian terhadap kodrat pada Allah, wujud pada Allah. Kenapa dikatakan telah berdiri diri sifat itu setelah wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Jadi begitu para jemaah. Di sini kalam-kalam tauhid ilahiyah itu harus kita buktikan. Harus kita buktikan. Nah ya, harus kita buktikan. Inilah saatnya kita membuktikan, yaitu tingkat ma'rifatullah yang tertinggi ini, yang sangat tinggi ini, dalam sisi takharub. Nah, baik para jemaah, saya akan mulai pelan-pelan. Tolong disimak pelan-pelan dan selalu diulang-ulang YouTube ini, karena tidak cukup sekali dua kali dalam mengamalkan atau berwawasan. Biar kita lebih paham dulu, jangan buru-buru mengerjakan amalan takharubu ilallah ini, karena ini adalah zikrullah yang sangat tinggi, zikrullah yang sangat betul-betul papan atas namanya. Nah, meskipun nanti akan bertingkat, tapi dalam takharub, dalam amal pendekatan itu sudah sangat tinggi. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan pelan-pelan mulai. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di sini kita akan mengadakan latihan, ya. Dengan cara seperti apa? Kita mengingat kaji usuluddin daripada awal. Apa wujud? Di saat dia wujud ada, sesungguhnya semuanya tiada. Nah, di saat Allah itu wujud, ada, semuanya tidak ada. Belum ada, semuanya ada. Nah hal ini akan kita coba latihan, riyadoh namanya, riyadoh. Nah itu kalau dia Islam dia harus tahu riyadoh itu apa, itu melatih diri. Nah setelah itu dengan kata dia ada, semua belum ada. Nah ini kita akan coba mempraktekkan. Setelah itu bagaimana semuanya ada? Nah ini pegangannya kembali kepada Yasin 82. Kembali kepada Yasin 82 dengan kemampuan, dengan kodrat ruhnya, maka dia jadikanlah keakuannya dan kediaan sifat dirinya. Mana keakuan dia, itulah wujud semata. Mana kediaan diri, setelah kita melihat mewujudnya nanti. Dalam latihan ini, dalam riyadoh ini sangat penting. Memang bunyinya riyadoh, tetapi kemampuannya melebihi sebetulnya riyadoh. Kenapa? Kita berusaha ini namanya mujahadah. Jadi bukan ngarang-ngarang. Ini adalah riyadoh wal mujahadah wa atulul fil muqassafah.
berlatih dulu, berjuang untuk mendapatkan sebuah pertemuan. Dengan niat kita harus melakukan musyahadah, selalu ada dalam bayangan hati kita selalu. Nah, jadi dalam hal ini para jemaah, kita mengatakan wujud Allah, tiada yang mewujud melainkan Allah. Nah, kalau begitu kita pelan-pelan mengkajinya, insya Allah. Jadi begini, kita masuk mengadakan suatu tempat atau dikatakan sukun. Kita anggap sebuah kamar itu dengan gelap, ya, dengan sebuah kegelapan, sehingga kita tidak ada melihat sedikit pun cahaya di dalam kamar itu. Nah, itu kita ibaratkan sebuah sukun. Sukun itu tempat yang artinya mati. Nah, sukun itu tempat yang artinya mati. Nah, kita latihan. Kita matikan lampu semua, kita masuk, kita anggap ruangan itu sukun, kosong. Nah, begitu. Karena usuluddin juga begitu. Tidak ada hayat sedikit pun setelah Allah wujud. Nah, setelah kita, tapi marifat tetap kekaji usuluddin, ya. Kita marifat tetap kekaji usuluddin. Ini riyadhah. Kita melatih diri kita supaya menjadi wujud yang hayat di dalam diri. Keadaan itu bisa lihat kenapa kolbi itu kosong, kenapa kolbi itu bisa dihuni. Nah, kita ketemu nih awal sukunnya. Nah, ada selalu dalam pandangan kita. Ini akibat daripada dampak daripada zikir yang akan kita lakukan menjadi ingatan 24 jam. Jadi sukunnya itu seperti itu. Kita masuk ke kolam kosong dengan kesadaran dan tinggi, jangan bernafsu, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti itu, kita sholat hajat dulu 2 rakaat dan sampaikan baca seluruh ayat yang kita ingat. Berupa suratkah, berupa ayat, sampai tidak ada lagi hafalan. Kita keluarkan semua. Umpamanya kita hafal Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu terus sampai ayat apa lagi? Al-Ikhlas, apa lagi? Kita keluarkan syariat itu dulu. Nah, An-Nas kita hafal, baca lagi. Kita berapa kali terserah. Nah, apalagi yang kita hafal ayat yang sering kita hafal. Nah, muntahkan dulu, artinya keluarkan dulu. Nah, setelah itu sudah kita kosong, tidak punya ayat lagi, maka kita sudah melepaskan syariat. Maka kita masuk ke kamar tadi. Di situ kita duduk lagi di sajadah, kita matikan lampu. Nah, di situ kelihatan sukun. Tidak ada satupun. Benar-benar sukun, benar-benar kosong. Nah, setelah itu barulah kita kembali kepada wujud ma'rifat daripada Yasin 82, yaitu ma'rifat daripada kejadian hanya ruhkulah yang mampu menjadikan diri lahu bernama aku, dan akulah yang menjadikan dia. Inilah innama amruhu, di situ asai'an orada ayyakula lahu. Nah, lahu ini adalah tubuh batinnya Allah, ya. Lahu, kalau laha tubuh an-nazirnya Allah pada sifat Adam, lahi tubuh an-nazirnya hayat daripada sifat Allah pada Muhammad zat. Nah, setelah itu baru kita mengingat kepada kejadian dari 82 tadi. Nah, dari Yasin 82 akan membuka ma'rifat dalam bismillah. Nah, ini kaitannya. Makanya dari awal cintailah dulu tayangan itu, karena dia akan berhubungan dengan pelajaran dan selalu ikutkan pelajaran itu dalam YouTube itu. Jadi yang membongkar, yang menghadirkan di bismillah itu adalah ma'rifat daripada Yasin 82. Ma'rifat dari Yasin 82, tapi bukan artinya menciptakan kodrat lain, tetapi di situ ada ruhu, ada lahu, ada kun, ada fayakun, ada 4 dia. Nah, ini yang akan terjadi nih dalam takharubun ilallah, dalam menghadirkan bagaimana kita mendapatkan diri wujud oleh Allah, sehingga di situ muncul diri sifat wujud dengan di dalam sukun. Nah, di dalam sukun, ingat,
Yang ada nanti marifatnya, diri sifatnya dalam sukun. Nah, kalau sudah kita merasakan atau melihat atau merasakan diri sifat ada dalam sukun, itu namanya sukun itu batin, diri sifat inilah yang dikatakan diri halus, itu diri wujud. Diri wujud inilah dengan kita merasakan wujudullah, wujud Allah pada batin. Sukun itu akan menjadi batin, alam batin namanya. Alam batin itu al-batinu. Nah, itu tempat persembunyian. Tapi kalau dia menzohir al-batiniyah. Nah, ini kalau alam batiniyah itu adalah alam jasad. Tapi batinu. Jadi setelah kita mendapatkan nanti diri sifat ini, barulah kita melihat sukun. Buka mata, ternyata itu kenyataan. Sukunnya kelihatan, hitam, semua gelap. Dan diri kita, pasti kita lihat apa yang kita lihat di dalam tadi, dia akan muncul di luar. Setelah kita lihat di luar, dia tetap ada di luar. Ini belum ada jasad pembungkus. Ingat, ini jasad pembungkus ya. Nah, itulah keakuannya. Ya. Nanti 82 ini kita akan selalu menzikirkan. Cara menzikirnya setelah kita dalam turun napas, ruh namanya, ruh, ya, ruh, ini yang dikatakan innama amruhu. Ini takharub, ya, takharubnya. Jadi ruhku. Dia ruhku ini yang akan menjadi wujud zat Muhammad nanti. Makanya dikatakan kun itu jadilah aku, fayakun jadilah dia. Di saat dia mewujud menjadi Muhammad, ruhu ini akan menjadi Rasulullah, ruh yang berasal dari Allah. Inilah yang menjadi batin bagi nyawa kita nanti. Jadi belajar kita menghadirkan ruh. Kita harus melihat kehadiran dia, merasakan kehadiran dia di tengah sukun tadi. Di tengah alam antah berantah, alam yang belum ada sebelum semuanya ada tadi. Dikala kamu telah membuka mata, dalam zikir ini sepuas dirimu sampai datang masa yakinmu dia mewujud, kamu buka matamu jamaah, dilihat itulah keaslian di alam yang dikatakan dengan usuluddin. Itulah awalnya. Sesungguhnya yang membuka mata dan melihat sekitarnya itu adalah dia. Itulah akunya dia. Nah, di situ kamu jangan sekali-kali apabila kamu mendengar suatu bunyi, maka ibadah ini batal untuk malam itu. Apabila kamu melihat suatu kodrat atau mendengar suatu bunyi dari luar, apakah sendok jatuh atau apa, ini akan batal. Ini akan diulang lagi besoknya. Atau kita umpamanya melihat sesuatu cahaya kena pintu dibuka atau anak mencari atau apa, ini akan batal. Maka ini dipersiapkan benar-benar. Ya, dipersiapkan dengan benar-benar. Nah, inilah mendapatkan akunya Allah, lenyaplah akunya diri, di situ diri lahu itu, diri batin itu, kamu akan merasakan ada di dalam ketiadaan. Sekuat mana kamu yakin itu ada, situlah tingkat imanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa meyakini Allah itu ada dengan adanya kamu yang tak terlihat. Seperti kita tidak terlihat tapi kita ada. Karena situasi gelap. Nah, begitu cara melatihnya. Dan latihan ini akan menjadi amalan terus. Tak meskipun tidak lagi dalam ruangan tersebut sudah masuk pindah ke dalam. Nah, setelah kita puas, barulah kita mendapatkan lanjutannya. Nah, lanjutannya apa? Yaitu menjadi dia. Ingat rumus kun fayakun, artinya wujud ini sudah maujud. Apa yang maujud? Ruhu tadi sudah menjadi zat, zat naik kepada jasad, itu yang menjadi ruhnya Muhammad. Ruhu itu menjadi ruhnya Muhammad. Nah, Muhammad masuk ke dalam mimbarnya, yaitu Adam jasad. Nah, jadi seperti itu para jemaah. Latihan dulu.
Nanti kita akan teruskan lagi setelah wujud nanti kita bagaimana nanti kelanjutan, tapi sandarannya adalah begitu kita nyalakan lampu bahwasan ini adalah maujud. Kalau yang wujud asli tadi tidak boleh dilupakan. Ini yang dari diri sifat. Itu yang diri adalah yang dikatakan kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Nah itulah iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ya kan? Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendiri. Sampai yang 7 tadi. Setelah nyala lampu, maka katakanlah bahwasan ini zohirnya dengan mengucapkan 7 kalam tadi. Sampai pada sama. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Baru kita katakan la maujudun illallah. Yang mewujud ini hanyalah ilah yang bernama Allah. Wala tafarakulla bismillah, baru kita bergerak keluar. Wala tafarakulla bismillah, tunduklah semua, tafakurlah. InsyaAllah laksanakan ini sering-sering, kalau bisa ya sering, sampai kita suasana yang tadi pindah ke dalam diri dan bisa menjadi amalan. Itulah. Jadi takharubnya adalah ruh ke bawah, hu ke atas. Dalam marifatnya apa? Ruh aku. Inilah di nama amruhu, atas nama ruhku. Baru ada kejadian. Lahu, lahunya ini yang kita dapatkan. Lahunya ini, tubuh lahu itu begitu buka mata lampu mati, tapi ada tak kelihatan, itu yang lahu. Itu yang harus diingat jamaah. Jangan kamu tinggalkan diri sifat itu. Kalau tidak ada itu, tidak ada zat dan tidak ada nur. Ingat itu. Baik para jemaah. Insya Allah ini akan menjadi pegangan diri kita kepada Allah. Inilah jalan sahadah yang paling lurus kepada Allah. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Tadi itulah tubuh halus tadi. Din itu agama, nas itu manusia, sirat jalan tersirat, mustaqim itu kita derajat mustaqim, mutakin. Inilah perbuatan dinamakan bahasanya zikir daripada takharubu ilallah. Nah dikatakan zikir wujud. Nah laksanakan itu. InsyaAllah nanti setelah itu kita akan teruskan dengan maujudullahnya itu zikirnya berupa usuluddin, adanya zatnya Allah sebelum bernama Muhammad. Bagaimana Allah berkutsi kepada dirinya. Nanti semua telah dikaji bagaimana Muhammad nanti zat berkehendak kekuasaan kepada Allah. Disitulah nurnya akan muncul. Nanti akan kita lanjutkan pengajian bertahap. InsyaAllah laksanakan dengan yakin dan iman. Karena ini butuh keyakinan yang sangat kuat dan butuh iman yang paling kuat. Baik para jemaah sekalian, InsyaAllah di lain waktu akan kita teruskan belajar ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.